Hai guys, selamat datang di channel Bang John. Di channel ini, kita bakal bahas isu-isu penting dan terkini seputar pembangunan, infrastruktur, sampai fenomena sosial yang lagi terjadi di Indonesia. Bahasannya bakal santai, tapi tetap berbasis fakta dan data yang kredibel. Kalau kamu baru mampir, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan share video ini ke teman-teman kamu supaya mereka juga ikut update informasi penting seperti ini. Hari ini, kita bakal ngobrol panjang lebar soal perkembangan Tol Trans Sumatera, proyek infrastruktur mega yang sudah berjalan bertahun-tahun dan terus menunjukkan progres signifikan sampai awal tahun 2026. Kita mulai dari satu ruas yang sering jadi perhatian banyak orang, yaitu Tol Betung Tempino Jambi. Ini bagian dari jaringan besar Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS yang bertujuan menghubungkan ujung selatan Sumatera sampai ujung utara dan bahkan tersambung dengan Tol Trans Jawa. Nanti jauhnya bisa kayak kita nyetir dari Sumatera sampai Jakarta cuma lewat tol. Ruas Betung Tempino Jambi sendiri memiliki panjang sekitar 170 km. Sampai akhir 2025, progres konstruksinya sudah lebih dari 30% dan pembebasan lahan pun sudah menembus lebih dari 40%. Angka yang terus bertambah seiring kerja di lapangan makin bergerak cepat. Di beberapa segmen awal seperti akses Betung, perkerasan jalannya bahkan sudah selesai. Jadi gambaran betapa proyek ini benar-benar dikebut di berbagai titik. Pembangunan tol ini bukan sekedar lubang di tanah dan beton di atasnya. Banyak aspek teknis yang harus ditangani, mulai dari jembatan, underpass, sampai drainase, karena sebagian trase tol melewati daerah rawa dan tanah lunak. Itu artinya, pekerjaan yang dilakukan jauh dari sederhana dan butuh perencanaan matang. Dan bukan hanya Betung Jambi aja yang bergerak. Banyak ruas tol lain di jaringan Trans Sumatera juga menunjukkan perkembangan yang cukup cepat. Ini jadi sinyal positif bahwa konektivitas darat di Pulau Sumatera makin kuat. Contohnya tol lingkar Pekanbaru di Provinsi Riau, yang merupakan bagian dari JTTS, progres konstruksinya sudah mencapai sekitar 71% per akhir Januari 2026. Ini menunjukkan bahwa rencana pemerintah dan pelaksana proyek untuk memperkuat konektivitas di Riau dan lintasan Sumatera terus berjalan, bahkan progresnya jauh lebih cepat daripada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat target besar dari PT Hutama Karya sendiri, mereka menargetkan setidaknya 1.200 km tol Trans Sumatera sudah beroperasi pada tahun 2026. Target ini bukan sekedar aspirasi, karena pekerjaan fisik di banyak ruas sudah berlangsung, termasuk di koridor lain yang jadi bagian dari rangkaian JTTS. Di sisi lain, ada juga pembangunan Tol Palembang-Betung, yang merupakan salah satu bagian penting dari jaringan tol ini. Pembangunan tol ini dilaporkan terus bergerak maju dan diharapkan bisa fungsional untuk mudik Lebaran 2026, yang tentu akan sangat membantu mobilitas warga selama libur panjang nanti. Kalau kita bayangkan secara lebih luas, upaya menyambungkan tol di Sumatera ini bukan sekedar jalan saja. Ketika ruas-ruas tol itu terhubung penuh, jarak dari satu kota ke kota lain akan terasa jauh lebih dekat. Misalnya, prediksi waktu tempuh dari Pekanbaru ke Jakarta bisa jadi berkisar 18-22 jam melalui tol, dibandingkan jalur konvensional yang bisa lebih dari 28 jam. Nah, hal ini tentu membawa dampak besar bagi kehidupan sehari-hari dan aktivitas bisnis masyarakat di sepanjang koridor tol. Waktu tempuh yang lebih singkat artinya distribusi barang bisa lebih cepat, biaya transportasi bisa turun, dan peluang ekonomi baru bisa tumbuh di wilayah-wilayah yang sebelumnya kurang terlayani. Ini jadi salah satu contoh nyata bagaimana infrastruktur besar punya efek domino ke ekonomi lokal. Kalau kita tengok lagi perkembangan sosial ekonominya, masyarakat di sekitar trase tol juga mulai melihat perubahan. Banyak warga setempat yang ikut terserap sebagai tenaga kerja proyek, mulai dari konstruksi sampai logistik pendukung. Usaha-usaha kecil seperti warung makan, bengkel, penginapan, bahkan jasa ojek dan transportasi lokal ikut tumbuh mengikuti laju konstruksi. Ini jadi salah satu contoh nyata bagaimana infrastruktur besar punya efek domino ke ekonomi lokal. Dan guys, bukan berarti tol ini cuma jadi jalan beton kosong ya. Di sepanjang jaringan JTTS juga disiapkan fasilitas pendukung seperti interchange atau akses keluar masuk tol, sampai tempat istirahat dan pelayanan yang semuanya dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi pengguna jalan. Ketika tol sudah tersambung penuh, jalur ini bukan sekedar menghubungkan kota, tapi juga membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi, investasi, hingga akses layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Jadi guys,
Itulah update terkini soal tol Trans Sumatera sampai awal 2026. Progres fisik Betung Tempino Jambi, percepatan tol di Riau, target 1.200 km yang beroperasi, hingga manfaat sosial ekonomi yang mulai terasa. Semua itu memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia terus bergerak maju. Menurut kalian, seberapa besar efek tol ini terhadap kehidupan sehari-hari dan peluang ekonomi daerah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar biar kita sama-sama diskusi. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Bang Jon, klik like dan share ke teman-teman kalian supaya makin banyak yang ikut update perkembangan penting ini. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di